Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang di balik resolusi jihad pada Perang Kemerdekaan. Karena resolusi ini, para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka melawan penjajah. Kita simak ceritanya yuk teman-teman. Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah menguasai berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam mendorong dirinya belajar ke Mekah. Selama 7 tahun ia menimba ilmu di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi Al-Bantani dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Bersama beberapa ulama, pada 31 Januari 1926, ia juga mendirikan Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman penjajah. Pihak Belanda dan Tentara Serikat berambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat dan tentara berjuang sangat gigih dan gagah berani, tidak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya. Di tengah mencekamnya suasana perang, pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama mengadakan pertemuan para ulama se-Jawa dan Madura di Surabaya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dicetuskannya resolusi jihad. Resolusi ini mewajibkan umat Islam Indonesia kala itu untuk berkorban membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah yang kembali ingin menguasai Indonesia. Resolusi jihad berhasil menjadi suntikan semangat bagi para pejuang. Dengan semangat yang membara, akhirnya para pejuang berhasil mengunci pasukan Inggris saat pertempuran di Surabaya. Kisah inspiratif ulama pejuang ini dalam membangun dan mempertahankan NKRI penting untuk kita teladani ya teman-teman. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakri Syatta, Syekh Ahmad Khatib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di Langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo.
Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Teman-teman, kali ini kita akan berkenalan dengan sosok pahlawan nasional yang istimewa. Ia dikenal sebagai gurunya para tokoh bangsa dan penyemai semangat pergerakan kebangsaan. Dia adalah Haji Umar Syahid Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan nama Cokro Aminoto. Dari tangan Cokro Aminoto terlahir banyak tokoh besar seperti Soekarno, Hamka, Abidin Cokro Sujoso, Semaun, dan Kartosuwiryo. Itu sebabnya Cokro Aminoto sering disebut sebagai gurunya para tokoh pergerakan kebangsaan. Para tokoh pergerakan kebangsaan ini pernah jadi anak kos di rumah Cokro Aminoto di Jalan Paneleh 7, Surabaya. Hingga kini kita masih bisa mengunjungi rumah bersejarah ini di lokasi aslinya. Antara tahun 1913 sampai 1921, para tokoh pergerakan hampir setiap hari berdiskusi di rumah Cokro Aminoto. Mungkin bisa dibilang rumah ini adalah tempat berkumpul yang paling asik bagi kaum pergerakan kebangsaan saat itu. Meski berasal dari keluarga bangsawan, Cokro Aminoto sangat menentang perlakuan yang membedakan rakyat biasa dengan kaum ningrat dan penjajah Belanda. Bersama Sarekat Islam, Cokro Aminoto membela rakyat kecil yang tertindas. Karena itu, ia dipandang sebagai penyelamat yang sudah ditunggu sejak lama. Belanda sendiri menyebut Cokro Aminoto sebagai raja tanpa mahkota. Cokro Aminoto juga sangat ahli berpidato. Dengan suaranya yang lantang, ia mampu memukau ribuan pendengarnya. Soekarno yang kita kenal sebagai orator ulung belajar berpidato dari Cokro Aminoto. Cokro Aminoto juga seorang penulis yang kritis. Di sela-sela kesibukannya sebagai ketua Syarikat Islam, ia juga memimpin koran Utusan Hindia di Surabaya. Salah satu karya terbesarnya adalah buku Islam dan Sosialisme yang terbit pada tahun 1924. Nah teman-teman, itulah perkenalan kita dengan pahlawan nasional Haji Umar Syahid Cokro Aminoto. Berkat jasa-jasanya, nama Cokro Aminoto banyak diabadikan sebagai nama jalan besar di Indonesia.